Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Faqala ulama fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanamu alal ba'ir wal muzinnatu tudilluhu hatta wasala al-ir ila saumatir rahib. Selamat dipertemukan kembali di channel Rahmatul Ummah yang tetap eksis, dan alhamdulillah saya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa bertemu bersilaturahim lewat medsos yaitu YouTube untuk mengirimkan tausiah singkat, yang mana tausiah singkat kali ini kita sedang membahas tentang proses pernikahan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bagian kedua, kemarin sudah kita ceritakan dan sudah kita simak persiapan keberangkatan rombongan dagang dari Mekah yang dipimpin oleh Maisaroh. Perlu kita ketahui bahwa Maisaroh adalah orang kepercayaan Siti Khadijah, merupakan amir daripada pedagang, pemimpin para pedagang. Selain daripada itu, Maisaroh mendapatkan tugas tambahan untuk meneliti siapa itu baginda Rasulullah SAW, apakah betul-betul bahwa Muhammad adalah calon suaminya seperti yang telah diterangkan oleh Waraqah bin Naufal sebagai takbir mimpi bahwa kelak suaminya adalah yang bernama Muhammad. Lalu berangkatlah rombongan dagang dari Mekah ke Syam yang dipimpin oleh Maisaroh, dan baginda Rasulullah SAW adalah menunggangi onta. Setelah menempuh beberapa kilometer perjalanan, akhirnya rombongan kelelahan. Beristirahatlah di suatu goa, yang mana goa tersebut digunakan oleh salah seorang pendeta Yahudi yang bernama Pendeta Bahiro. Lalu panazala indaha tahta sajarotin pahoroja rohib ila somatihi. Sangat kaget pendeta Yahudi ini karena di luar sangat bising dengan banyak orang. Akhirnya pendeta Yahudi itu keluar dari tempat peribadahannya dan melihat di antara rombongan-rombongan pedagang ini aneh. Tidak seperti rombongan-rombongan dagang yang biasa lewat melalui perjalanan depan gua ini. Apa ya keanehannya yang dilihat oleh pendeta Bahiro? Yaitu perjalanan mereka itu dinaungi dan dilindungi oleh mega atau awan. Maka penasaran, pendeta Yahudi ini akhirnya keluar dari tempat beribadahnya, liya'lama ayyuhum sohibu tilkal karomah, untuk mengetahui siapa yang mempunyai kemuliaan keistimewaan sehingga perjalanannya dilindungi oleh awan atau mega. Maka rombongan-rombongan seluruhnya masuk, wataroku Muhammadan, sedangkan baginda Rasulullah SAW ditinggalkan seorang diri di bawah pohon yang sangat rindang. Masya Allah, inda dawabihim wa askolihim. Rasulullah tetap berteduh di bawah pohon menjaga barang-barang dagangan karena teman-teman rombongan dagangnya telah masuk ke goa pendeta Yahudi itu. Pahorojar rohib min sumatihi nahwas syajaroh paro'a al-muzinah lam tazal tudiruhu. Setelah mempersilahkan masuk jamaah-jamaah yang akan berdagang ke negara Syam dan dijamu dengan berbagai makanan, lalu rahib itu keluar mau melihat apakah awan atau mega masih menaungi mereka atau enggak. Nah, akhirnya hendak keluar dan bertanya dulu si pendeta Bahiro itu kepada jamaah-jamaah rombongan dagang yang dipimpin oleh Maisaroh. Pasa'alahum hal bako minkum ahadun minal askol. Wahai rombongan dagang, apakah sudah semuanya masuk ke dalam gua ini? Apakah ada seseorang yang ketinggalan di luar? Maka mereka menjawab, faqalu la illa liyatiman ajiron yar al jamal
wa yahfadul asqal. Kami sekalian sudah masuk semua, kecuali ada seseorang yang sengaja kami tinggalkan, adalah seorang anak yatim yang tidak kami ajak masuk dengan tujuan untuk menjaga dagangan-dagangan kami di luar. Faqaddama ilaihi rohib nahwahu wa ata ilaihi falamadana minhu faqoma ilaihi Rasulullah SAW. Setelah mendapatkan jawaban dari mereka bahwa di luar masih ada seseorang yang sengaja ditinggalkan untuk menjaga dagangannya, akhirnya pendeta Yahudi ini keluar untuk menghampiri baginda Rasulullah SAW. Palamadana minhu faqoma ilaihi Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW tinggal seorang diri dan berteduh sambil menjaga barang-barang yang akan didagangkan di negara Syam, didatangi oleh seorang pendeta Yahudi. Ketika sudah dekat, maka baginda Rasulullah SAW bersalaman dengan pendeta Yahudi. Fa'akhoda biyadihi. Palamma qasoda Rasulullah SAW al-masyi nadhara rahib ilal mazinah paro'aha. Masya Allah, ada sesuatu yang aneh yang dilihat oleh rahib ini, yang dilihat oleh pendeta Yahudi ini. Ketika baginda Rasulullah SAW berjalan, maka berjalan pula mega-mega atau awan-awan melindungi, menaungi, dan meneduhi baginda Rasulullah SAW. Sehingga diajaklah masuk. Palamma dakhala Rasulullah SAW sauma'atahu wa jalasa. Lalu baginda Rasul diajak masuk ke dalam gua pendeta Yahudi. Setelah dipersilakan masuk dan dijamu dengan berbagai makanan, maka kata pendeta Yahudi, silakan kalian mau makan-makan sepuasnya di sini, saya hendak mau keluar dulu sebentar. Tujuan keluar pendeta Yahudi tersebut untuk melihat apakah mega yang pernah menaungi Muhammad ini masih ada enggak di luar. Lalu keluarlah. Wa nadhara ilal mazinah paro'aha waqifatan ala babi saumatihi. Masya Allah, ada sesuatu yang aneh luar biasa. Ketika baginda Rasul telah masuk di dalam guanya, lalu keluar pendeta Yahudi itu, di pintu gua ternyata awan atau mega menaungi mulut gua yang di dalamnya ada baginda Rasulullah SAW. Lalu penasaran, masuk lagi ke dalam guanya si pendeta itu dan bertanya, ya syab, min aina baldatin anta. Wahai pemuda, dari negara manakah asalmu? Kola min Makkah. Nabi Muhammad SAW menjawab, aku dari Mekah. Lalu min ayi qabilatin? Kola min Quraisyin. Dari suku golongan manakah engkau? Tanya pendeta Yahudi. Aku dari golongan Quraisy. Min ayi aslin? Bangsa Quraisy itu berbagai suku, banyak. Dari suku mana engkau? Maka dijawab oleh baginda Rasulullah SAW, min Bani Hashim. Aku adalah dari golongan Bani Hashim. Bertanya lagi, kola mas muka? Siapa namamu? Kata pendeta Yahudi, kola Muhammad. Aku Muhammad. Pawaqo ar-rahib wa qabbalahu baina ainihi. Setelah mengetahui bahwa orang yang dihadapannya adalah orang yang diceritakan dalam kitab Taurat, tanda-tanda Nabi akhir zaman apabila berjalan akan dinaungi oleh awan. Sudah merasa yakin, akhirnya dicium di antara kedua matanya oleh pendeta rahib ini. Dan rahib ini berkata, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Faqala rahib, arini alamatan wahidatan, lihat ma'inna qalbi wa yazdaduna yaqini. Wahai Muhammad, tolong kalau kamu tidak keberatan, perlihatkanlah suatu tanda kenabianmu agar hatiku merasa tentram dan imanku bertambah yakin. Pakola mahya, apa tanda yang harus aku perlihatkan kepadamu wahai rahib? Kata baginda Rasul, tajarrod min siyabika.
silakan buka pakaianmu. Hatta aro ma baina katfaika, aku ingin melihat di antara dua pundakmu, di sana ada cap kenabian. Wa inna fiha khotamu nubuwatika wa alamatu risalatika, karena di antara dua pundakmu itu terdapat cap kenabian dan kerasulanmu wahai Muhammad. Pakasyafa baina katfaihi paro ar-rohib khotaman nubuwah. Lalu baginda Rasul membukakan bajunya dan dilihat antara dua pundaknya, ternyata di sana terdapat maktuban alaih, cap kenabian, Muhammadun Rasulun Amin. Dan baginda Rasulullah SAW dicap oleh cap kenabian ketika beliau masih berada di Bani Sa'ad, di ibu susunya yang bernama Siti Halimah ketika usia 4 tahun. Ketika pendeta Yahudi melihat bahwa di antara kedua pundak baginda Nabi terdapat cap kenabian, maka pendeta Yahudi ini berkata, "Buh mansurun tawajjah haisu syi'ta." Aku telah yakin sekarang bahwa engkaulah calon nabi akhir zaman, karena aku telah melihat berbagai tanda ada pada dirimu. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, sampai di sini dulu kisah proses pernikahan baginda Rasulullah SAW kepada Siti Khadijah. Insya Allah di bagian keempat masih juga panjang ini ceritanya, proses pernikahan baginda Rasulullah SAW. Selamat menyimak dan mudah-mudahan bermanfaat. Hudma sofa wada makadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.